PPT ini. Nah, ini PPT. Oke, PPT. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan PPT-nya? Kelihatan Pak. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Ya, Pak. sip. Karena saya kalau udah full screen ini, saya nak lihat Google. Kelihatan, Pak. Saya nak bisa lihat kamu di Google gininya, di Google Meet-nya kayak gitu ya. Warnanya emang hitam kok. Warnanya emang hitam. Ya oke, jadi hari ini ada materi sedikit, tenang tidak banyak. Kita kenalan dulu lah ini mata kuliah apa kan kayak gitu ya. Ya kita kenalan dulu ini mata kuliahnya ngapain. Walaupun dari foto grup WhatsApp-nya itu ada orang salaman gitu ya, harusnya bisa terbayang lah mata kuliah ini condong kemana kan gitu ya. Ya betul, jadi dari dua konsentrasi sistem komputer yaitu jaringan dan robotika, elektronika dan teman-temannya, mata kuliah ini lebih ke kubu robotika atau elektronikanya kayak gitu. Lebih condong ke situ. Nah, jadi selama 16 pertemuan kita akan belajar ini dikit, bisa dibilang sedikit ya sedikit, bisa dibilang banyak ya banyak, seperti itu ya. Tapi tenang saja, semua pasti berlalu. Ya, jadi kira-kira nanti pembelajarannya akan membahas hal-hal seperti ini. Maksudnya adalah kalau teman-teman mau belajar duluan, kayak gitu, bisa di search atau bisa dicari materinya. Kayak gitu ya, karakteristik sistem kendali, konsep dasar sistem kendali, input output sistem kendali, tinggal ditambahin kata-kata sistem kendali saja di setelah kata ini kayak gitu. Nah, hari ini dan minggu depan untuk teknis kuliah sebentar ya. Saya materi dulu dah. Teknis kuliah online-nya sebentar setelah ini. Jadi untuk hari ini saya akan bincang-bincang sedikit tentang konsep dasar. Dikit aja. Ya, dikit aja. Oke. Nah, jadi kalau bicara sistem kendali, kita bicara yang namanya kontrol otomatis. Ya. Jadi kalau zaman sekarang perkembangan ilmu dan teknologinya itu sudah mulai menyentuh apa-apa serba otomatis kayak gitu. Ya, kalau di luar planet itu ada pesawat yang baru kemarin itu NASA atau siapa itu mendarat di Mars gitu ya. Ada robot yang mendarat di Mars lalu mengobservasi Mars kayak gitu kira-kira beritanya yang terbaru. Lalu kalau yang di dalam planet, saya nyebutnya dalam planet, ya mungkin udah sering kita lihat tapi kita nggak ngeh ya. Ya kalau kita mungkin mau keluar dari supermarket, ya, keluar dari kampus belum ya. Kalau keluar dari supermarket itu ada palang pintunya, ya, palang pintunya. Ya. Beberapa sudah otomatis, kita tinggal tinggal melintas saja, palangnya buka sendiri, dan ketika ada orang palangnya tutup sendiri. Ya, jadi itu contoh-contoh dari sistem yang disebut dengan kontrol otomatis. Jadi perkembangannya sudah kira-kira sampai di sini, kayak gitu. Nah, otomatis itu ada beberapa faktor, maksudnya ada beberapa komponen, ada beberapa hal yang menjadi atau yang dikontrol, ya, yang menjadi variabel-variabel. Ya. Contohnya ada tekanan, temperatur, kelembapan, ada istilah asing, bukan asing, viskositas. Viskositas itu bahasa Indonesia, ya, bukan bahasa Inggris. Kalau saya nggak salah, viskositas itu berarti kekentalan, ya, dan lain sebagainya. Sebentar nih, yang gabung harus saya upload lagi. Oke, ya, ini kita ngobrol-ngobrol santai lah. Ya, lalu ada viskositas, itu artinya kekentalan. Kayak itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa lain. Ya. Oke, itu contoh-contohnya yang dimanipulasi kira-kira seperti itu dalam sistem otomatis. Nah, mengapa adanya sistem itu gitu ya? Mengapa adanya kontrol otomatis? Mengapa adanya sistem kendali? Ya. Yang pertama adalah mempertahankan kualitas. Ya. Mempertahankan kualitas, contoh pabrik. Ya, di pabrik kan kita kenalnya atau kita bayangannya adalah di situ serba otomatis. Ya.
Dimulai dari awal, misalnya produk apa hingga produk itu dikemas misalnya. Jadi yang dari bahan mentah mungkin diproses segala macam hingga barang itu dikemas, itu serba otomatis. Tujuannya adalah mempertahankan kualitas. Jadi ketika misalnya botol minum ya, botol minum, jadi biar botol ke 1 sampai botol ke 50 misalnya, itu kualitasnya sama ya. Yang dimana kalau itu dikerjakan oleh manusia, ada kemungkinan kualitasnya beda ya. Mungkin ketika manusianya kerjanya jam 9, ketika dia baru mulai bekerja seperti itu, botolnya masih bagus gitu ya. Lalu ketika nanti dia mulai jam 4, mulai jam-jam pulang udah capek, kualitasnya menurun kayak gitu. Yang kedua, menurunkan biaya produksi ya. Sudah jelas ya, jika dibutuhkan misalnya 5 manusia untuk mengerjakan 50 botol minum, ketika 5 manusia itu diganti oleh 1 buah sistem ya, biayanya akan jadi lebih murah. Itu maksudnya ya. Ya walaupun di sisi lain manusianya jadi nganggur kan. Ya. Yang ketiga alasannya adalah membosenin ya. Masa kamu dari jam 9 sampai jam 5 bikin botol minum, besoknya kerja hari Selasa bikin botol minum lagi, besoknya hari Rabu jam 9 sampai jam 5 bikin botol minum lagi, bosan manusianya ya. Jadi beberapa faktor inilah yang menimbulkan atau memunculkan adanya kontrol otomatis atau si sistem kendali ini. Oke, bentar. Nah, di mata kuliah ini akan ada banyak istilah ya, saya tampilkan beberapa ya. Ada yang kita sebut dengan plan. Plan ini kalau bahasa Inggris artinya tanaman, tapi kalau di sistem kendali plan ini bukan tanaman ya, plan pakai T. Jadi ketika kita nyebut peralatan ya, peralatan itu kita sebut dengan istilah plan ya. Peralatan, entah nanti sensor, controller, apa gitu ya, itu kita sebutnya dengan plan. Lalu ada proses ya. Proses itu perkembangan alami sengaja dibuat menuju ke arah tertentu, gitu kira-kira definisinya. Contoh, memanaskan air ya. Air sengaja dipanaskan, misalnya pakai kompor gitu ya, menuju ke arah tertentu, dari yang airnya tidak panas, tidak mendidih, hingga menjadi air yang mendidih ya. Itu ada perkembangan yang sengaja dibuat ya. Kalau alami yang oleh alam kan gitu ya. Jadi dari kondisi tertentu menuju ke arah tertentu, itu kita sebut dengan proses. Istilah yang ketiga ada sistem ya. Jadi sistem itu adalah kombinasi beberapa komponen yang bekerja sama melakukan tujuan tertentu. Jadi ketika tadi si palang pintu otomatis ada banyak komponen di situ ya, ada sensor, ada proses, hingga ada outputnya yang membuka tutup, itu kita sebut dengan sistem ya. Jadi biar nggak bingung apa yang namanya plan, apa yang namanya proses, apa yang namanya sistem. Nah, yang keempat ada gangguan ya. Gangguan ini istilah ya. Jadi kalau kita bicara gangguan itu berarti kita bicara sinyal ya. Sinyal yang cenderung mempunyai pengaruh ya. Sinyalnya nanti ada yang dari luar, contoh palang pintu ada motor yang tiba-tiba lewat gitu misalnya, atau yang dari internal, memang dari sistemnya itu sendiri yang membangkitkan sinyal kayak gitu. Itu kita sebut dengan gangguan. Nah, gangguan ini kedengarannya negatif ya, tapi kita tidak bicara negatif positif di sini ya. Kita bicara sinyal internal atau eksternal yang dia mempunyai pengaruh gitu ya. Jadi kita tidak bicara makna negatif, karena kalau kita dengar kata gangguan ya, kalau kita dengar kata gangguan kan biasanya maknanya negatif ya. Tapi kalau di sini tidak ada makna positif negatif. Yang ada adalah kalau gangguan itu sinyal. Nah, masih banyak lagi definisi-definisi yang ada ya, masih banyak lagi definisi-definisi yang ada. Itu akan kita bahas sambil jalan. Oke, next. Nah, lalu berikutnya sistem kontrol yang tadi ya. Sistem kontrol yang tadi itu ada 2 jenis atau 2 tipe ya. 2 jenis atau 2 tipe, yaitu yang loop tertutup dan loop terbuka. Ini akan teman-teman tulis di laporan TA nanti ya, di bagian yang namanya block diagram.
Kalau teman-teman sudah pernah baca skripsi, baca TA gitu ya, pasti di bab 3, bagian perancangan itu ada istilah blok diagram. Nah, blok diagram itu adalah hubungan ya, hubungan masukan luaran dari komponen-komponen yang terdapat pada sistem. Ya, maksudnya gini, ya, di controller, luaran dari controller menjadi input pada proses. Ya, seperti itu. Luaran dari controller menjadi input pada proses, dan luaran dari proses itu menjadi luaran yang sebenarnya dari sistem. Ya, jadi panah-panah itu berarti seperti itu. Ya, dia berarti adalah kalau panah tanda panahnya keluar dari kotak, itu berarti dia adalah luaran, sedangkan tanda panah yang menuju kotak itu berarti input. Ya. Nah, kalau yang di kiri, yang sebelah kiri itu namanya sistem kontrol loop terbuka. Kalau yang sebelah kanan itu sistem kontrol loop tertutup. Nah, untuk lebih mudah pemahaman, saya kasih dengan contoh saja. Nah, oke, sebelumnya saya keluar screen dulu. Mau lihat Google gininya, mau lihat Google. Ya, oke, 42 orang. 42 orang. Nah, ini contoh loop terbuka dan loop tertutup. Ya, pertanyaannya adalah menurut teman-teman yang mana yang loop terbuka, yang mana yang loop tertutup? Acak aja dah, pakai feeling dulu. Ya, yang kiri itu adalah air mendidih, ya, jadi memasak air gitu kira-kira. Yang kanan adalah mesin cuci. Nah, sekarang coba ketik di kolom chat Google Meet-nya, ya, yang mana terbuka, yang mana tertutup. Maksudnya adalah yang mana loop terbuka, yang mana loop tertutup. Menurut teman-teman, kalau saya kasih contoh seperti ini, ayo coba dulu, coba. Ya, salah benar enggak apa-apa. Air panas terbuka, mesin cuci tertutup. Air panas terbuka, mesin cuci tertutup. Bentar. Oke, tampung dulu ya, tampung dulu. Ya, ayo yang lain. Temannya baru satu yang jawab dulu. Yang mana yang sistem loop terbuka, yang mana yang sistem loop tertutup? Saya sambil minum. Panci loop terbuka, mesin cuci loop tertutup. Mesin cuci terbuka, air panas tertutup. Cocok nih. Ayo yang lain. Air panas terbuka, mesin cuci tertutup. Karena mesin cuci ada pintunya, Pak. Kalau air panasnya nggak ada tutup pancinya. Jangan-jangan kayak gitu ya. Nah, ini bisa saya pinggirin. Nah, sini di sini, oke. Ini di sini. Nah, cocok. Cocok lah kalau kayak gini. Oke. Yang lain punya jawaban kira-kira yang mana yang betul? Air panasnya terbuka atau tertutup? Mesin cucinya loop terbuka atau loop tertutup? Nggak ngerti, Pak. Oh iya, di sini disuruh milih aja ini. Penjelasannya sebentar ya, penjelasannya sebentar. Ya, milih aja dulu. Ya, milih aja dulu. Saya tidak minta dijelaskan ya. Mintanya milih aja. Mintanya milih aja. Oke, ada lagi? Tutup, cukup kayaknya ya, cukup ya. Air panas tertutup, Pak. Mesin cuci terbuka. Oke. Oke. Oke, nah, saya kembali ke full screen. Sorry.
Ini kok kayak gini. Mana dia tadi? Nah, ini ya. Nah, jika loop terbuka, ya luarannya tidak menjadi masukan lagi bagi controller. Kira-kira kayak gitu. Nah, sedangkan jika loop tertutup, luarannya itu menjadi masukan lagi bagi controller. Nah, itu bedanya loop terbuka dan tertutup. Nah, memanaskan air, ini ceritanya air yang dipanaskan ini ditungguin oleh manusia. Ya, jadi ada manusia manasin air. Ya, ada manusia manasin air. Nah, sampai suhu atau sampai kondisi yang manusia itu yang pengen. Maksudnya apakah airnya sampai mendidih, apakah airnya sampai angkat-angkat kuku, itu terserah suka-suka si manusianya. Kan gitu ya. Sehingga sistem loop yang memanaskan air itu adalah loop tertutup. Ya, kenapa loop tertutup? Ya, karena luarannya air itu menjadi input lagi bagi si proses. Bagi si controller. Ya, bagi si controller. Controller di sini adalah si manusia yang ngontrol. Ya. Jadi plannya adalah panci. Ya, prosesnya adalah memanaskan air. Jadi plannya ada kompor, ada panci, sehingga prosesnya adalah memanaskan air, kira-kira seperti itu. Nah, luarannya menjadi input lagi bagi si controller atau bagi si manusia. Ya, tentu ada elemen ukur di situ. Elemen ukurnya adalah panas air. Ya. Jadi ketika airnya terlalu panas, kompornya akan dikecilkan sedikit. Ya. Lalu ketika misalnya airnya belum panas, sedangkan si manusia itu terburu-buru, maka kompornya akan dibesarkan lagi biar cepat panasnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kontrol loop tertutup. Ya. Jadi luarannya si air mendidih itu menjadi masukan lagi bagi si controller. Ya. Jadi si controller ini melihat luarannya kayak gimana. Waduh, airnya nggak mendidih-mendidih nih, gedein kompornya. Ya, aduh airnya kepanasan misalnya kayak gitu ya. Kecilin kompornya. Airnya sedikit ditambahin air, nah misalnya kayak gitu. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan loop tertutup. Ya, itu yang dimaksud dengan loop tertutup. Jadi luarannya, ya apa yang menjadi luaran adalah apa yang hasil yang diharapkan, air mendidih. Ya, air mendidih itu kembali menjadi input bagi si controller yang dalam hal ini adalah manusia. Ya. Jadi manusianya manusianya menerima atau melihat luaran itu kayak gitu, memprosesnya lagi. Nah, mesin cuci itu dikatakan loop terbuka, ya, karena tidak ada luarannya, ya, tidak pernah kita menilai baju yang keluar dari mesin cuci, apakah itu kotor atau bersih atau gimana, nggak bisa diukur. Kalau air mendidih itu bisa diukur, panas nggak, dingin nggak, angkat kuku nggak, angkat nggak. Kalau baju yang keluar dari mesin cuci itu sulit diukur, ya, bersih apa kotor sulit diukur, ya. Dan loopnya itu loop terbuka, ya, contoh, ya, bajunya dimasukkan, bajunya dicuci, lalu apa gitu ditambahkan deterjen, ya udah jalan aja, ya, jalan aja. Nggak pernah kita setelah mencuci, ya, dapat bajunya, ya, misalnya bajunya gimana gitu, bajunya kotor, kita masukin lagi ke mesin cuci, kita cuci lagi, jarang kayak gitu, ya, jarang. Biasanya itu selesai per blok, ya, masukin deterjen, selesai, ya, masukin air, selesai, ya, cuci bajunya selesai, jalan aja gitu, per blok dia beres, ya. Itu yang dinamakan loop terbuka. Ntar kok kayak gini slide saya jadinya. Oke, itu yang dinamakan loop terbuka. Ini bisa di next. Waduh, bisa di next. Nah, saya lanjut dulu ya.
nanti pembahasannya sambil ngobrol ya. Jadi sistem loop terbuka dan sistem loop tertutup itu sudah ada dan sudah berjalan. Teman-teman mungkin sadar tidak sadar itu ada di sekitar kita kayak gitu ya. Baru tadi baru nggak. Oh iya, ternyata benar seperti itu. Oh iya, ternyata begitu gitu ya. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, ya sistem loop ini baik yang terbuka atau tertutup, ya itu masing-masing punya kekurangan atau kelebihannya. Ya, yang pertama memburuknya performa komponen. Jadi kalau kompor dipakai terus-terusan, mesin cuci dipakai terus-terusan kan ya tidak sebagus ketika performanya ketika awal kan gitu ya kira-kira. Ya komponen apapun, buka pintu terus-terusan performa komponennya kan memburuk kayak gitu. Nanti ada orang malah nggak didetek gitu, atau kompor malah apinya nggak mau gede kira-kira kayak gitu. Lalu bertambahnya atau berubahnya sekeliling, ya munculnya faktor-faktor baru seiring berjalannya waktu. Ya, munculnya masalah-masalah baru. Contoh buka tutup pintu, jadi yang awalnya mungkin hanya manusia yang lewat, sekarang ada motor, justru ada anak kecil, ada hewan yang melintas seperti itu kira-kira. Ya, munculnya faktor-faktor eksternal itu berjalannya waktu. Sehingga di masa mendatang, ya, sistem kontrol diharapkan ada yang bersifat adaptif. Jadi selain terbuka dan tertutup, diharapkan ada yang bersifat adaptif. Ya, adaptif itu adalah dia mampu mengatur atau memodifikasi dirinya ya sesuai dengan perubahan pada kondisi sekeliling atau struktur yang tidak dapat diramal. Ya, bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan. Jadi ketika pintu buka tutup, ya dia tuh bisa tahu, oh ini manusia, ini bukan, kayak gitu loh. Jadi misalnya kompor, dia tuh bisa menyelesaikan apa gitu, sehingga di sini muncul kata adaptif, kira-kira kayak gitu. Nah yang kedua, diharapkan adanya sistem kontrol dengan penalaran. Ya, kalau tadi masih pakai manusia, jadi manusia yang dengan penalarannya bisa tahu ini airnya cukup panas, ini air yang saya inginkan seperti itu. Dia tahu ini kompornya harus dikecilkan, ini kompornya harus dibesarkan kayak gitu. Kira-kira butuh air sekian mili dan lain segala macam. Nah, sistem kontrol utamanya yang loop terbuka, ya. Jadi sistem kontrol dengan penalaran ini definisinya kurang lebih adalah sistem kontrol loop terbuka dengan operator yang bukan lagi manusia. Ya, bukan lagi manusia. Seperti itu kira-kira. Oke, itu slide hari ini. Nggak banyak kan? Nggak banyak slide-nya hari ini. Ya, segitu dulu pengantarnya. Sekarang kita bicara soal teknis kuliah online. Ya, kayak gitu kira-kira bayangan perkuliahan kita. Saya stop dulu ya. Nah, bayangan perkuliahan kita kira-kira kayak gitu. Ya, jadi kita akan ngomongin sistem loop. Ya, sistem loop. Kalau teman-teman perhatikan TA sticky, TA sistem komputer, itu sudah sistem kontrol loop terapayo. Kalau TA-nya sistem komputer itu sistem kontrol loop terbuka. Ya, nggak perlu ada manusia lagi di situ. Kan? Benar kan? Nggak perlu ada manusia lagi. Benar nggak? Ya, nggak perlu ada manusia lagi. Ada yang mau ngomong itu? Nggak apa-apa, kalau ini ngobrol santai aja. Jadi kalau mau ngomong dinyalain aja mic-nya gitu ya. Ya, jadi tugas akhir karya-karya mahasiswa itu sudah diarahkan ke semuanya tanpa ada manusia lagi. Ya, tanpa ada manusia lagi. Jadi jalan aja gitu sistemnya. Seperti itu. Oke, kira-kira kayak gitu. Berikutnya saya akan gini soal kuliah. Terus saya stop dulu ya.